Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang perbedaan sikap atau karakter orang gagal dengan sikap atau karakter orang yang berhasil. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita pasti rindu yang namanya keberhasilan. Dan malam hari ini juga, sebelum kita beristirahat, saya percaya keinginan, kerinduan untuk mengalami keberhasilan di masa depan, di esok hari, kita sama-sama merindukan itu di dalam kehidupan kita. Demikian juga semua manusia pasti merindukan keberhasilan di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, yang menjadi masalahnya adalah banyak manusia yang rindu keberhasilan, tapi cara hidup mereka, karakter mereka, tindakan mereka, cara berpikir mereka, itu bukan cara berpikir orang yang akan berhasil. Itu bukan karakter, sikap, atau perbuatan orang yang akan berhasil. Jadi mereka sedang mengimpikan satu tujuan, tetapi mereka berjalan di jalan yang mengarah kepada tujuan yang lain. Itu sebabnya mereka tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang mereka impikan, karena jalan yang mereka tempuh adalah jalan menuju ke tujuan yang lain. Itu sebabnya saudara, saat ini saya rindu kita belajar. Kalau saudara merindukan keberhasilan dalam hidup saudara, jalan seperti apa, cara berpikir seperti apa, karakter perbuatan seperti apa yang harus saudara miliki untuk mencapai keberhasilan. Saya sangat percaya bahwa siapapun dan bagaimanapun keadaan orang itu bisa berhasil. Hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bagaimanapun kehidupan saudara, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, saudara bisa menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Saudara bisa mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Karena Tuhan pun rindu mengerjakan keberhasilan itu dalam hidup saudara. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Dia sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik bagi saudara, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu Dia sudah rancangkan bagi kita. Kalau Dia sudah rancangkan itu saudara, berarti Dia rindu supaya itu digenapi di dalam hidup kita. Tapi selalu saya berkata, apa yang sudah dirancangkan Tuhan itu tidak otomatis digenapi dalam hidup kita, karena Allah ingin ada peran kita di sana untuk menuju atau untuk kita mengalami apa yang sudah Dia rancangkan bagi kita. Allah rindu juga mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita, itu akan menentukan bagaimana kita mengalami keberhasilan di dalam Tuhan.
Kalau saat ini saudara rindu mengalami keberhasilan, saudara mengimpikan keberhasilan di dalam kehidupan saudara, mari siapkan hati saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan, bagaimana cara untuk kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Bilangan pasal 13, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini sebelum saudara akan beristirahat. Bilangan pasal yang ke-13 mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehobot, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Telmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana
adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang pengintaian orang Israel ke tanah Kanaan, di mana pada waktu itu Musa menyuruh beberapa orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa sebagai pemimpin ingin melihat bagaimana kondisinya tanah Kanaan. Musa ingin merancang sesuatu bagaimana supaya bisa masuk ke tanah Kanaan. Tentu saja dia dan orang-orang Israel harus tahu gambaran bagaimana keadaan tanah Kanaan itu. Dan kemudian dia mengutus 12 orang ke sana untuk mengintai dan melihat keadaan tanah Kanaan itu. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya ke-12 pengintai itu pulang, di mana dari ke-12 pengintai itu ada Yosua dan Kaleb. Dan yang unik adalah nanti kita akan belajar bagaimana pola pikir, bagaimana sikap dari ke-12 pengintai itu, di mana Yosua dan Kaleb mereka berpikir dan bersikap dengan cara tertentu, sedangkan ke-10 orang itu juga berpikir dan bersikap dengan cara tertentu. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya karena sikap mereka itu atau sikap yang mereka ambil itu mempengaruhi atau pengaruhnya sangat besar, dampaknya sangat besar. Sikap yang diambil oleh Kaleb dan Yosua dan sikap yang diambil oleh 10 pengintai itu berdampak besar kepada diri mereka dan juga berdampak besar kepada orang lain, yaitu bangsa Israel. Dampaknya apa, saudara? Di pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 dalam bilangan ini dikatakan di sana, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Lihat, saudara, di sini ditegaskan bahwa tidak ada orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Termasuk yang ke-10 pengintai itu dan termasuk semua orang Israel yang begitu banyak, tidak ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Semuanya mereka harus mutar-mutar di padang gurun, harus berproses mutar-mutar di padang gurun sampai mereka mati semuanya, kecuali Kaleb dan Yosua, sampai muncul generasi yang baru. Dan apa yang membuat mereka semua tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb? Karena sikap mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan, karena cara berpikir mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan, karena tindakan mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan. Jadi yang berhasil masuk ke tanah Kanaan hanya 2 orang dari begitu banyak orang Israel. Dari sekitar hampir 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, di angkatan itu hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk, saudara. Hanya 2 orang ini yang berhasil. Bayangkan besarnya dampak sikap, karakter, dan cara berpikir mereka. Dan hari ini itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa dan bagaimana sehingga hanya Yosua dan Kaleb bisa masuk ke dalam? Kenapa yang 10 pengintai itu beserta dengan bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, supaya kita mengerti cara berpikir yang bagaimana yang memastikan kita pasti gagal, dan cara berpikir yang bagaimana yang memastikan kita pasti berhasil. Kalau kita rindu berhasil, maka milikilah cara berpikir seperti Yosua dan Kaleb. Kalau kita mau gagal, maka teruskan berpikir seperti
orang Israel, ke-10 pengintai itu, dan akhirnya semua orang Israel juga dipengaruhi olehnya. Nah, apa yang terjadi, saudara, sehingga orang Israel dan ke-10 pengintai itu tidak masuk ke tanah Kanaan? Lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sedangkan Yosua dan Kaleb berkata di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa dan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, yang menjadi perbedaan antara cara berpikir ke-10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb adalah di mana Yosua dan Kaleb melihat kemungkinan, melihat dengan iman, sedangkan ke-10 pengintai itu melihat kemustahilan. Mereka berkata, kita tidak dapat maju karena mereka kuat, lebih kuat daripada kita. Yosua berkata, kita pasti mengalahkan mereka. Lihat perbedaan itu, saudara. Kenapa mereka gagal? Kenapa mereka tidak masuk? Karena mereka melihat kemustahilan. Mereka fokus kepada hal-hal yang mustahil. Sedangkan Kaleb dan Yosua, mereka fokus kepada kemungkinan, mereka pasti bisa. Dengar, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar berpikir seperti Yosua dan Kaleb. Sekalipun di depan mata itu sesuatu yang mustahil, mereka sama-sama melihat bahwa bangsa itu yang akan mereka serang itu, bangsa Kanaan itu, begitu banyak bangsa di sana, itu sesuatu yang besar, itu sesuatu yang sangat sulit untuk dikalahkan sebenarnya kalau lihat dari potensi mereka. Tetapi mereka melihat kemungkinan ada di sana. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan. Betapa mustahilnya pun, betapa sulitnya pun, mereka berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Sedangkan yang ke-10 itu berkata, kita tidak bisa maju, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Nah, saudara, di dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya ini seringkali tergambar dari cara kita menjalani hidup kita. Apakah dalam kita menjalani hidup kita, apakah itu dalam dunia bisnis kita, apakah di tengah keluarga, atau dalam hal apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, apakah kita fokus kepada kemungkinan oleh karena Tuhan pasti akan menolong kita, ataukah kita fokus kepada kemustahilan? Sebagai hamba Tuhan, saudara, saya belajar menerapkan ini dan saya melihat dampaknya luar biasa. Banyak kami juga hamba-hamba Tuhan yang seringkali berfokus kepada kemustahilan. Wah, ini sulit, ini tidak mungkin. Tetapi saya belajar untuk melihat kemungkinan. Saya belajar untuk melihat potensi. Saya belajar melihat potensi dan saya percaya bahwa potensi itu pasti Tuhan gunakan. Tuhan pasti bisa bertindak melalui potensi itu untuk melakukan perkara yang besar. Karena saya tahu dengan apa Musa membelah Laut Teberau, hanya melalui tongkat. Tuhan yang menggunakan tongkat itu membelah Laut Merah. Melalui apa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti 2 ikan. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan bahwa begitu banyak kejadian, peristiwa di mana Tuhan menggunakan potensi yang kecil untuk melakukan perkara yang besar. Tapi pertanyaannya, orang itu
yang kepadanya Tuhan mau melakukan mujizat, apakah dia melihat potensi itu atau tidak? Apakah dia fokus kepada potensi itu atau tidak? Terlalu sering umat-umat Tuhan fokus kepada kemustahilan daripada fokus kepada potensi. Yosua dan Kaleb, mereka fokus kepada potensi. Mereka berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita dapat mengalahkan mereka karena mereka melihat potensi di mana ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita lihat bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan, bukankah semuanya karena Tuhan? Bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan hanya dengan mengelilingi tembok Yeriko dan kemudian mereka bersorak dan kemudian tembok Yeriko runtuh dan kemudian bangsa itu dikalahkan. Bukankah Tuhan yang berperang? Demikian hari ini mungkin begitu banyak yang mustahil di depan saudara. Sama seperti orang Israel melihat orang-orang Kanaan itu tinggi-tinggi, melihat kota-kota di Kanaan itu mereka memiliki kubu-kubu pertahanan, tembok-tembok, sehingga sepertinya sangat mengerikan untuk menghadapi mereka. Sampai mereka melihat diri mereka seperti belalang, mereka lihat musuh begitu besar, mereka melihat raksasa, mereka fokus kepada kemustahilan, mereka fokus kepada raksasa itu. Bagaimana dengan saudara dalam masalah yang saudara alami mungkin di tengah bisnis saudara? Saudara fokus kepada potensi yang masih ada di sana, atau saudara fokus kepada masalah yang besar? Saudara fokus kepada potensi yang masih tertinggal yang bisa Tuhan gunakan untuk melakukan mujizat, atau saudara fokus kepada kemustahilan di mana ada masalah besar, di mana ada persoalan besar, di mana ada kebangkrutan dan sebagainya? Saudara fokus kemana? Itu menentukan bagaimana hidup saudara ke depan. Saudara, salah satu contoh misalnya, saya terjun ke pelayanan merintis. Seperti yang sering kali saya katakan bahwa kami merintis di organisasi kami itu kami tidak punya gaji. Kami merintis, ya pergi merintis, hiduplah di sana. Kalau hidup, hiduplah. Kalau mati, matilah. Lalu kemudian saya pergi merintis, saudara. Tidak ada jaminan apa-apa. Tidak ada orang yang berkata, silakan kamu merintis, kalau nanti jalan perintisanmu maka akan dibangun gereja, maka akan begini, akan begitu dan sebagainya. Tidak ada orang yang berjanji begitu, saudara. Lalu saya pergi ke pelayanan. Begitu saya masuk ke pelayanan, sama seperti para pengintai itu masuk ke tanah Kanaan. Karena desa tempat saya mau merintis pada waktu itu adalah desa yang sedang mengalami peperangan, di mana OKP sedang berperang dan begitu banyak korban pada waktu itu. Sampai-sampai saya ingat ibu saya, karena seringkali desa tempat saya merintis masuk ke koran karena peperangan yang terjadi pada waktu itu. Ibu saya berkata, "Nakku, tidakkah ada tempat yang lain kamu merintis?" Saya masih ingat itu, saudara, karena seringkali peperangan terjadi dan banyak korban waktu itu. Dan begitu mustahil sepertinya, begitu sulit sepertinya jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Tapi kemudian saya melihat potensi di mana ada anak-anak. Saya bisa mengawali dengan anak-anak. Sehingga pada waktu itu, saudara, saya mengajari 2 anak untuk main gitar. Saya main gitar dan mereka datang, saya ajari mereka main gitar. Dan salah satunya yang saya ajari main gitar itu hari ini menjadi pelayan dan pemain musik di gereja yang saya gembalakan ini. Artinya sekalipun sangat mustahil waktu itu untuk memenangkan orang-orang dewasa, tapi saya melihat ada potensi, ada anak-anak. Dan akhirnya mulailah dari pelayanan anak, akhirnya orang tua mereka juga dimenangkan. Luar biasa Tuhan bekerja. Lalu kemudian untuk membangun rumah ibadah, saudara, tidak ada dana dan sebagainya. Tapi pada waktu itu saya melihat ada potensi. Potensinya apa yang ada? Tempat saya pelayanan ini, saudara, ada sungai. Dan di sungai itu begitu banyak pasir dan batu di sana. Sehingga apa yang saya lakukan, saudara, pada waktu itu terbelilah sedikit tanah. Hanya 10 kali 20 waktu itu terbeli tanah. Dan saya mau membangun gereja, membangun temboknya dulu dan membuat jembatannya dan sebagainya. Tidak punya dana. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ajak anak-anak sekolah minggu itu pergi ke sungai, kami angkat pasir, kami angkat batu. Itu yang kami lakukan tiap hari, itu yang kami lakukan tiap hari setiap kali ada waktu dan kesempatan. Dan ketika terbeli semen, akhirnya kami beli semen.
Dan akhirnya saya belajar cetak batako. Saya cetak batako dan kemudian saya belajar untuk bertukang memasang batako itu sehingga jembatan dan tembok-tembok terpasang. Dan akhirnya, singkat cerita saudara, melalui proses yang panjang, hari ini rumah ibadah terbangun, ruang-ruang untuk mendidik anak terbangun, kepustakaan terbangun, kantor terbangun, ruang pastorit dan sebagainya. Begitu banyak ruangan-ruangan terbangun hari ini. Melalui apa saudara? Melalui proses melihat potensi yang ada, bukan melihat kemustahilan. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat potensi yang ada di dalam diri saudara. Mungkin bisnis saudara sedang mengalami kehancuran hari ini, tapi saya mau mengajak supaya saudara tidak fokus kepada kehancuran yang sedang terjadi, tapi fokus kepada potensi apa yang masih ada di sana. Masihkah ada di sana tongkat seperti Musa? Masihkah ada di sana 5 roti 2 ikan? Artinya apa saudara? Masih ada di sana potensi-potensi kecil yang bisa dipakai oleh Tuhan. Lihat saudara, pasti ada di sana potensi yang masih saudara bisa gunakan supaya Tuhan bisa pakai itu untuk mengerjakan keberhasilan dan kesuksesan dalam diri saudara. Saya melihat ada batu, saya melihat ada pasir di sungai, saya gunakan potensi yang ada untuk membangun rumah ibadah Tuhan. Dan hari ini saudara, begitu banyak jiwa-jiwa diberkati, ratusan jiwa, ratusan anak tiap hari dididik di tempat ini saudara. Ratusan anak miskin yang dididik di tempat ini supaya 20 tahun ke depan mereka menjadi generasi yang akan mengubah daerah ini, bahkan berdampak bagi bangsa ini. Melalui apa? Diawali melalui melihat potensi kecil yang ada pasir dan ada batu di sungai yang bisa diangkat, dijadikan batako dan dipasang jadi ruangan-ruangan. Potensi apa yang ada dalam diri saudara? Potensi apa yang ada di keluarga saudara? Potensi apa yang ada di bisnis saudara hari ini yang saudara bisa gunakan itu dan Tuhan akan pakai itu untuk melakukan perkara besar? Apa potensi yang ada dalam diri saudara? Fokuslah ke sana. Jangan fokus kepada kemustahilan. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada raksasa-raksasa persoalan. Tapi fokuslah kepada potensi yang ada pada diri saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memakai potensi itu untuk melakukan perkara yang besar di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara bisa berhasil. Saya percaya saudara bisa sukses asal saudara mau belajar. Fokus kepada potensi yang ada, jangan fokus kepada masalah, persoalan, dan kesulitan, ketidakmungkinan. Jangan fokus ke sana. Fokus hanya kepada potensi yang ada. Itu yang membuat mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka fokus kepada kemustahilan. Sedangkan Yosua dan Kaleb mereka fokus kepada kemungkinan di mana Tuhan bersama dengan mereka. Lalu kemudian yang kedua saudara, ayat 32 mereka berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara, ketika mulai fokus kepada kesulitan, kepada kemustahilan, kepada persoalan, maka biasanya mulai pikiran-pikiran yang aneh akan muncul. Dan yang tidak ada pun menjadi ada. Sama seperti pengintai yang 10 itu. Mereka mulai, firman Tuhan mencatat bahwa mereka mulai mengabarkan kabar busuk, kebohongan, tipuan, di mana mereka mulai berkata bahwa penduduk yang negerinya kami intai itu memakan penduduknya, padahal itu tidak ada. Itu kabar busuk, itu kabar bohong. Ketika seseorang fokus kepada kemustahilan, maka mulai akan muncul pikiran-pikiran yang lebih ekstrim. Bahkan pikiran-pikiran yang busuk pun mulai muncul. Kalau nanti kulakukan ini, maka jangan-jangan akan terjadi begini. Kalau nanti kulakukan ini, maka akan terjadi begini dan sebagainya. Kalau aku terus berusaha, mungkin kebangkrutan besar, makin besar akan terjadi. Kalau aku lanjutkan, mungkin akan lebih buruk yang akan terjadi dan sebagainya. Itu akan muncul secara otomatis saudara. Mulai pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang malah itu sebenarnya kebohongan, itu akan muncul.
Dan orang-orang ini mengikut itu. Pikiran negatif, pikiran busuk, pikiran kebohongan. Karena mereka melihat orang-orang itu besar-besar, akhirnya mereka mulai berpikir, berarti orang ini memakan orang-orang penduduknya yang kecil-kecil. Itu yang mereka pikirkan. Dan akhirnya mereka menghasut orang lain. Nah, ini yang lebih buruk, menghasut orang lain. Orang-orang yang fokus kepada perkara negatif, perkara yang sulit, akan mulai mempengaruhi orang lain. Sekalipun dia tidak mungkin secara langsung mempengaruhi, otomatis orang-orang lain akan terpengaruh. Buktinya hanya dengan 10 orang, ratusan ribu bahkan jutaan orang Israel terpengaruh. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya semua mereka mengambil sikap yang sama, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka mutar-mutar di padang gurun sampai mati busuk di sana. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Saudara, hari ini saudara bisa memberi pengaruh positif, tapi saudara juga bisa memberi pengaruh yang sangat negatif dalam lingkungan saudara, di tengah keluarga saudara, di lingkungan bisnis saudara, atau dimanapun saudara berada. Kalau saudara mulai berpikir negatif, mulai menyusun pikiran-pikiran atau cerita-cerita negatif, maka pengaruh negatif saudara akan sangat besar kepada orang lain. Itu sebabnya jangan melihat kemustahilan. Kalau saudara melihat kemustahilan, maka pikiran-pikiran negatif saudara akan mulai muncul. Pikiran-pikiran negatif saudara akan mulai menguasai saudara. Sehingga cerita-cerita yang negatif pun akan muncul dalam pikiran saudara. Dan itu akan mempengaruhi orang lain, mempengaruhi keluarga saudara, mempengaruhi staf saudara, mempengaruhi tim saudara, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Itu sebabnya belajar. Kalau saudara mau berhasil, belajar fokus kepada kemungkinan. Dan ingat, Tuhan beserta saudara. Kalau Tuhan beserta saudara, apakah yang mustahil? Segala perkara bisa mungkin. Dengan mengelilingi tembok Yeriko dan bersorak, tembok Yeriko yang tebalnya itu mungkin sekitar 2 bahkan lebih 2 meter atau lebih, saudara. Begitu tebalnya tembok itu, tetapi tembok itu bisa roboh. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja. Ketika mereka berperang melawan orang Kanaan, Tuhan sendiri berperang, mereka tinggal diam. Demikian juga dalam menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan hidup saudara. Tuhan yang akan bekerja, saudara. Itu sebabnya fokus kepada Tuhan, fokus kepada kemungkinan. Pasti bisa. Jangan fokus kepada kemustahilan, fokus kepada ketidakmungkinan. Fokuslah kepada kemungkinan, karena saudara pasti bisa, karena ada Tuhan. Supaya saudara mulai mengembangkan pikiran-pikiran positif, bukan pikiran-pikiran negatif. Seperti orang Israel, pengintai itu, mereka mulai menyusun cerita busuk, cerita bohong. Jangan isi hidup saudara dengan pikiran-pikiran bohong. Jangan isi hidup saudara dengan pikiran-pikiran busuk. Kita rugi, saudara. Kita hidup hanya sebentar. Jangan isi hidup kita dengan pikiran busuk dan pikiran bohong. Kemudian yang terakhir, kenapa Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan, berhasil, sedangkan ke-10 pengintai itu dan semua orang Israel malah tidak masuk? Karena yang ketiga, di ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, mereka memperkecil diri dan memperbesar masalah. Sekali lagi, mereka memperkecil diri mereka, mereka memperbesar masalah. Mereka berkata, kami lihat diri kami seperti belalang, dan mereka seperti raksasa. Dengar, saudara, diri saudara itu punya potensi yang besar. Orang Israel itu punya potensi yang besar, saudara. Dan mereka punya Tuhan yang besar.
Kenapa mereka lihat diri mereka seperti belalang? Kenapa mereka memperkecil diri mereka sendiri? Kenapa mereka memperkecil potensi yang ada pada mereka? Padahal mereka punya Tuhan yang beserta mereka, yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Dan mereka sebenarnya tidak belajar dari pengalaman, di mana dalam pengalaman mereka sudah mengalahkan orang Mesir, tentara Mesir. Dengan tidak berbuat apa-apa, Tuhan tenggelamkan tentara Mesir itu. Tapi mereka selalu melihat diri mereka kecil. Dengar saudara, saya percaya bahwa semua orang, siapapun dia, punya potensi yang besar dalam dirinya. Tapi tergantung bagaimana orang itu melihat. Dengar hari ini, saya menegaskan kepada saudara bahwa saya percaya saudara punya potensi yang besar dalam diri saudara. Tapi tergantung bagaimana saudara melihat. Saya ingat waktu saya dulu sedang menempuh sekolah Alkitab, saudara, ada yang kami mahasiswa di sana yang dipercayakan sebagai koordinator untuk pelayanan. Dan tahukah saudara, saya hampir tidak pernah dikasih jadwal untuk melayani. Kenapa? Karena dipikir saya tidak punya potensi. Ya, memang pada waktu itu kalau dilihat secara pandangan mata, orang-orang pasti akan berkata begitu. Jadi saya hampir tidak pernah dipercayakan pelayanan apapun karena tidak melihat potensi apapun dalam diriku. Tetapi faktanya hari ini, koordinator itu gak jelas. Sedangkan aku lihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui diriku. Artinya apa, saudara? Yang saya mau tegaskan itu adalah bahwa apa yang orang lihat belum tentu itu faktanya. Apa yang manusia lihat belum tentu itu faktanya. Sekali lagi saya percaya dalam diri semua orang ada potensi besar. Mungkin saudara kenal Nick Pujisik. Saudara bisa lihat di YouTube misalnya. Nick Pujisik ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Badannya juga sangat kecil. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi hari ini dialah orang yang paling memotivasi seluruh dunia. Nick Pujisik yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Orang ini bisa berenang. Orang ini bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi, sekalipun dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia punya potensi besar. Dia bisa main drum. Bayangkan saudara, bagaimana dengan diri saudara yang punya tangan, punya kaki, lengkap semuanya. Saudara punya potensi yang besar, tapi masalahnya saudara bisa lihat atau tidak. Saudara punya potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri saudara, tapi masalah terbesar adalah apakah saudara bisa melihat potensi itu dalam diri saudara. Ketika saya terjun ke pelayanan, saudara, saya melihat potensi dalam diri saya bahwa saya bisa bertukang. Saya bertukang. Dan kemudian saya membangun ruangan-ruangan di gereja ini, saudara. Dan semuanya sekarang bisa digunakan untuk pelayanan. Kemudian di masa pandemi, saudara, saya melihat potensi bahwa saya bisa membuat channel YouTube dan saya bisa mengkhotbahi begitu banyak orang, menyampaikan firman Tuhan kepada begitu banyak orang, sekalipun saya tidak keluar rumah. Dan akhirnya hari ini saudara melihat bahwa channel ini bisa berkembang. Artinya apa? Sebenarnya potensi-potensi besar itu ada pada kita. Tapi masalahnya apakah kita lihat atau tidak? Kalau saudara mau menjadi orang berhasil, kalau saudara mau menjadi orang sukses, saudara harus bisa melihat potensi besar dalam diri saudara. Saudara harus bisa melihat itu. Dengar hari ini saya mau menegaskan bahwa ada potensi besar di dalam dirimu yang harus engkau lihat, yang harus engkau temukan, sehingga itu akan bisa membuat terobosan dalam situasi sulit apapun. Ketika Tuhan akan memakai potensi itu untuk saudara melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita telah belajar bersama. Di mana kita sudah belajar bagaimana Musa mengutus 12 pengintai. Dan dari 12 pengintai itu saudara, mereka pulang dengan membawa cara pandang berbeda. Dan itu yang menentukan mereka berhasil masuk tanah Kanaan atau tidak. Di mana ke-10 pengintai mereka melihat kemustahilan, mereka melihat sesuatu yang tidak mungkin, bahkan mereka memperbesar-besar masalah. Mereka mulai membangun cerita-cerita bohong, dan kemudian mereka mulai mengecilkan diri mereka sendiri dan tidak melihat potensi yang ada dalam diri mereka.
Dan cara berpikir mereka itu, saudara, akhirnya membuat mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Bahkan cara pikir mereka itu mempengaruhi jutaan orang Israel waktu itu, dan semuanya tidak bisa masuk Kanaan. Sedangkan Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka melihat kemungkinan karena ada Tuhan yang akan menolong, dan mereka memperkecil masalah, saudara, sehingga akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun kalau saudara rindu saudara rindu berhasil, saudara masuk ke tanah perjanjian, saudara, apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup saudara, mari mulai lihat potensi apa yang ada dalam diri saudara. Mulai lihat bahwa bersama Tuhan saudara pasti bisa. Mulai belajar memperkecil masalah dan memperbesar potensi yang ada dalam diri saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara dan mulai membentuk cara berpikir untuk menjadi orang berhasil ke depan dalam diri saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk saudara menjadi orang-orang berhasil. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk mulai berpikir bahwa segala sesuatu mungkin bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Mulai ajar mereka berpikir untuk melihat sesuatu yang besar di depan. Bukan melihat hal-hal yang negatif. Bukan menyusun cerita-cerita yang negatif. Tetapi mereka melihat visi yang besar, keberhasilan yang besar, sesuatu yang besar di depan. Dan ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melihat potensi apa yang ada dalam diri mereka, supaya mereka memperbesar potensi itu, bukan memperkecil diri. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu ini, dan jadikan mereka berhasil dengan konsep berpikir yang demikian ya Tuhan. Ajar mereka menerapkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan. Ajar anak-anak-Mu ini untuk menerapkan firman Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan berdoa syafaat bersama. Tuhan tetap memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu. Dan Engkau Allah yang sanggup
untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana
darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang diabetes. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anakmu yang mengalami sakit ginjal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anakmu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anakmu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung, ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan, ya Tuhan. Pulihkan Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu, ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu, ya Bapa, di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan
dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh.
dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan
memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur.
selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus,
datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan